Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulfi Rahman. Saya dari kelas 04 SAKP 004. Ini adalah video pertama saya dalam mata kuliah perilaku organisasional. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas, serta memiliki budaya kerja khusus. Sejarah awal adanya organisasi. Organisasi mungkin telah ada sejak ratusan tahun lalu, karena ruang lingkup organisasi yang sangat luas. Secara tidak sadar, semua manusia sejak lahir sudah ikut dalam organisasi. Untuk sejarah sendiri, belum diketahui secara pasti. Suatu organisasi biasanya dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik bersamaan dengan munculnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an. Namun sejak tahun 1980-an, penjelasan budaya tentang organisasi dan perubahan menjadi bagian yang penting dari studi ini. Metode kualitatif dalam studi ini menjadi makin diterima dengan memanfaatkan pendekatan-pendekatan dari antropologi, psikologi, sosiologi. Definisi organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Yang selanjutnya, Janu Murdiamoko dan Citra Handayani. Organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, program yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang secara terperinci. Poin penting dalam berorganisasi. Yang pertama visi, kedua misi, ketiga struktur, keempat program kerja, kelima kerjasama, yang keenam tanggung jawab, dan yang terakhir adalah aturan. Tujuan dan manfaat dari organisasi. Yang pertama, melatih leadership. Kemampuan memimpin harus ada dalam setiap anggota, dan dalam organisasi banyak mengadakan pelatihan terkait leadership atau kepemimpinan, agar semua divisi bisa bertanggung jawab. Yang kedua, dapat belajar memanage waktu. Dalam berorganisasi, kita akan belajar untuk memilah-milih antara kegiatan prioritas dan non-prioritas, mana yang harus didahulukan, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar menyelesaikan suatu masalah dan cocok untuk mengembangkan diri. Yang keempat, membuat seseorang lebih disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Struktur organisasi adalah komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Tujuan dan fungsi. Tujuan atau fungsi dari struktur organisasi. Mengetahui kedudukan individu, mendeskripsikan tugas secara jelas, memberitahu alur hubungan dari masing-masing tingkatan, pengerjaan tugas yang efektif, mengetahui kebutuhan perusahaan, menjalin komunikasi yang baik, bisa mengetahui sisi yang keliru dalam perusahaan, meningkatkan produktivitas. Ini adalah contoh sederhana dari struktur organisasi usaha atau bisnis, di mana yang paling atas adalah pemimpin, lalu bendahara, dan di bawahnya ada tim kreatif, tim riset, tim pemasaran, dan tim produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.